damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam Sapaan Gembala GKI. Saya Pendeta Jusianto dari GKI Residen Sudirman, Surabaya. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu memampukan kami boleh dan dapat senantiasa hidup bersama-sama dengan Kristus di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, tema kita hari ini saya memberikan judul Jangan Kecut dan Tawar Hati. Terambil dari Yosua pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian boleh membacanya sendiri di rumah Anda masing-masing. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, saya yakin ketika kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit semacam ini, yaitu masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang mulai kecut, banyak orang yang mulai tawar hati. Banyak orang yang mengalami banyak ketakutan-ketakutan di dalam kehidupannya. Dan banyak orang yang sudah kehilangan pengharapan. Hari ini, Yosua pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai yang ke-9 akan mengajak kita semua supaya kita jangan kecut dan tawar hati. Saudara, Yosua itu sebagai pengganti Musa. Yosua menyadari bahwa sebagai pengganti Musa itu bukanlah perkara yang mudah. Teristimewa ketika Yosua harus berhadapan dengan bangsa Israel. Saya hampir yakin kalau Yosua itu menghadapi bangsa lain, dia akan menjadi seorang yang kuat, menjadi seorang yang hebat. Tetapi ketika dia mencoba melihat keadaan dan kondisi bangsa Israel, itulah yang sedang terjadi. Yosua kecut dan tawar hati. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kepada Yosua supaya Yosua itu jangan kecut dan tawar hati. Saudara, perhatikan apa yang Tuhan ingin Yosua lakukan di dalam hidupnya. Saudara, yang pertama adalah ayat yang ke-6, lalu diulang ayat yang ke-7, dan bahkan diulang ayatnya yang ke-9, yaitu yang pertama, Yosua mau diingatkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, ini bagian yang sangat penting bagi Yosua, supaya ketika Yosua menghadapi orang Israel, ataupun menghadapi orang-orang atau bangsa di luar Israel, Yosua diharapkan tetap teguh dan tetap mempercayai Tuhan di dalam kehidupannya dia. Tetap kuat dan percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang senantiasa memperhatikan kehidupannya. Saudara, teguh dan kuat iman ini harus dilakukan oleh Yosua, karena Yosua akan menghadapi banyak tantangan. Sama seperti saudara dan saya saat ini, kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Sekali lagi Tuhan mau mengingatkan kepada kita semua untuk supaya kita teguh, supaya kita kuat iman kita di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan itulah pertolongan demi pertolongan boleh kita rasakan di dunia ini. Saudara, yang kedua yang menarik bagi saya adalah di dalam ayatnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-8 itu mau mengingatkan jangan melupakan firman Tuhan. Supaya kita tidak kecut dan tawar hati, janganlah lupa firman Tuhan itu kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Saudara, ketika saya mencoba berpikir kenapa Yosua tidak diajarkan Tuhan bagaimana dia harus membuat pasukannya hebat, bagaimana kuda-kudanya harus diperlengkapi dengan persenjataan perang yang luar biasa,
Mungkin tombak-tombak harus diasah ketika ia akan memasuki peperangan. Tetapi Tuhan justru mengingatkan, janganlah melupakan untuk memperkatakan Taurat Tuhan. Karena sesungguhnya bahwa peperangan-peperangan yang terjadi itu bukan karena kehebatan Yosua, bukan. Ketika Yosua dapat merebut satu kota ke kota yang lain, itu bukan karena pasukannya Yosua itu hebat, bukan, saudara. Tetapi justru karena Tuhanlah yang mengizinkan itu dan Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Oleh sebab itu mempercakapkan firman Tuhan, membicarakan firman Tuhan, merindukan firman Tuhan itu juga harus menjadi bagian di dalam kehidupan kita semua. Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang begitu berat, jangan pernah lupa kita terus mendekat kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saudara, yang ketiga yang Tuhan ingin katakan kepada Yosua, demikian juga kepada kita, yaitu di dalam ayatnya yang ke-9, yaitu mempercayai Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Supaya kita jangan kecut dan tawar hati, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Bahwa penyertaan Tuhan itu senantiasa hadir di dalam kehidupan kita, baik senang, baik susah, baik ketika kita sedang sakit atau kita sehat, kita sadar penyertaan Tuhan itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Saudara, mempercayai Tuhan yang menyertai kita itu membuat kita tidak memegahkan diri kita. Mempercayai Tuhan yang menyertai kita itu berarti kita mau berserah dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Demikian juga saat ini ketika kita mempercayai Tuhan yang menyertai kehidupan kita, kita juga sadar betul bahwa penyertaan Tuhan menyertai kita melewati masa-masa yang sulit ini. Mari kita tidak melihat dan tidak hanya berfokus kepada penyakit-penyakit yang ada, kesulitan-kesulitan yang ada, kesukaran-kesukaran yang kita hadapi, tetapi mari kita berfokus kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kita, yang melindungi kita setiap saat. Saudara, biarlah itu membuat saudara dan saya semakin tidak kecut, semakin tidak tawar, dan semakin kita boleh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi orang-orang yang percaya kepada penyertaan Tuhan, apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Jangan takut, jangan kecut, jangan tawar, namun percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada penyertaan Tuhan, dan percayalah Tuhan itu tetap bersama-sama dengan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Amin.